Kita awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia dan ARM Limited di London, Inggris, Senin 23 Februari 2026. Ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menguasai teknologi hulus semikonduktor. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang luar biasa di mana Indonesia baru saja mendapatkan dana dari investasi asing sekitar 400-an triliun rupiah. Ini merupakan langkah besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Februari 2026 menandatangani kerjasama bersama investor-investor asing di dalam pembangunan industri semikonduktor di Indonesia, terkhususnya di Pulau Galang, di Pulau Batam. Ini akan menjadi sebuah peluang besar untuk Indonesia. Investasi ini akan menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi penikmat teknologi, tapi Indonesia akan menjadi pembuat teknologi. Indonesia akan menjadi tuan rumah di dalam industri semikonduktor, yang nantinya produk akhirnya adalah chip, yang banyak digunakan di setiap lini industri saat ini. Kita akan membahas itu lebih dalam di video kali ini. Kenapa pembuatan chip itu semakin diminati di seluruh industri di dunia? Alasannya, satu, karena setiap perangkat di dunia ini pada umumnya akan membutuhkan chip. Chip banyak digunakan untuk artificial intelligence. Chip juga banyak digunakan untuk pembuatan mobil. Chip juga digunakan banyak untuk produk elektronik, pembuatan satelit, dan yang terakhir adalah pembuatan senjata. Dan komponen-komponen lain juga banyak sekali membutuhkan chip. Itu yang membuat chip sangat diminati di dunia saat ini. Kita akan melihat bagaimana industri chip bekerja. Industri chip bekerja di mana pada bulan Mei tahun 2026 penjualan chip di seluruh dunia sekitar 120 miliar US dollar, atau dalam artian ini meningkat sebanyak 104% dari penjualan di bulan Mei tahun 2025. Maka dari itu produksi chip akan terus meningkat di seluruh dunia. Maka perusahaan-perusahaan dari luar negeri melihat bahwa Indonesia punya potensi untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah dalam penciptaan chip nantinya yang dibangun dalam industri semikonduktor. Investasinya di tahap pertama, Indonesia akan menerima sekitar 82 triliun atau 4,9 miliar US dollar. Yang nantinya total investasi yang akan diterima di Indonesia adalah sekitar 26,7 miliar US dollar atau sekitar 444 triliun. Ini merupakan salah satu investasi yang terbesar yang diterima oleh Indonesia. Dan ini akan menjadi langkah yang besar. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pembuatan teknologi. Kita akan bertanya, apa sih yang dibangun di Batam nantinya? Di sini kita akan bahas. Kita akan bahas mulai dari yang pertama. Sebenarnya dalam proses pembuatan semikonduktor, terutama chip, itu akan dimulai dari pembuatan kuarsa silika. Ini nanti akan dimurnikan. Ini adalah proses awal dari pembuatan chip. Setelah kuarsa silika, maka proses selanjutnya akan dibuat polisilikon. Polisilikon ini yang nanti menjadi bahan dasar dalam pembuatan semikonduktor atau chip. Ini merupakan proses tahap pertama pembuatan dua komponen ini yang dilakukan di Pulau Galang. Selagi dua komponen ini dibangun, Pulau Batam juga akan terus dibangun ekosistem-ekosistem yang baru untuk pembuatan komponen selanjutnya. Maka tahap selanjutnya adalah pembuatan ingot silikon. Ingot silikon ini yang akan menjadi bahan dasar dari wafer. Dan setelah wafer dibuat, wafer ini akan semakin dekat dalam pembuatan chip. Nanti dari wafer ini akan diproses panjang, yang nantinya wafer-wafer ini akan dipotong yang menjadikan ini menjadi chip. Dan ini adalah semikonduktor yang kita kenal. Prosesnya cukup panjang dan setiap proses ini berbiaya mahal. Kenapa chip ini menjadi cukup penting? Dikarenakan chip ini bukan hanya kita penguasa teknologi, tapi penguasa politik dan ekonomi. Bayangkan saja ada negara-negara tertentu yang ingin mengembangkan teknologi atau industrinya, tapi mereka nggak punya chip. Maka Indonesia punya kekuatan yang menunjukkan bahwa kita punya industri chip. Jadi kalau kalian ingin kita mengekspor chip, kita butuh kerjasama yang lain. Atau investasi ini akan dimulai oleh perusahaan Tinergy Technology Corporation. Nanti perusahaan ini akan menginvestasikan sekitar 250 juta US dollar. Dan investasi ini diperkirakan akan menyerap 2.500 tenaga kerja terhampil. Ini akan memberikan ruang-ruang untuk masyarakat Indonesia, orang-orang hebat di Indonesia untuk menjadi bagian penting di dalam industri semikonduktor di Indonesia dan dapat mengurangi pengangguran. Kita akan bertanya, kenapa Batam yang dipilih? Kenapa tidak pulau-pulau yang lain? Padahal Indonesia punya ribuan pulau. Kenapa Batam yang dipilih di dalam proses pembangunan industri semikonduktor? Jawaban yang pertama bahwa Batam telah matang di dalam industri elektronik. Batam ini sudah menjadi kawasan industri dari puluhan tahun sebelumnya. Mereka itu pulau yang dipercaya di dalam pembangunan komponen elektronik,
produk otomotif, papan sirkuit, dan produk-produk yang lain. Mereka sudah punya ekosistem, mereka punya pabrik, mereka punya pengalaman, mereka punya jaringan, dan juga mereka sudah punya industrinya. Jadi, kalau perusahaan atau industri semikonduktor ingin membangun industri yang baru di Pulau Batam, mereka nggak terlalu kaget. Karena industrinya sudah ada sebelumnya, mereka sudah terbiasa di dalam sebuah pabrikasi yang cukup kompleks. Yang kedua adalah Batam sudah punya perakitan dan pengujian semikonduktor yang dilakukan oleh perusahaan Infineon Technology. Ini dilakukan beberapa tahun sebelum 2026, yang menunjukkan Batam sudah siap sebenarnya masuk ke dalam industri semikonduktor. Dikarenakan ada perusahaan-perusahaan yang telah memulai membangun ekosistem di Pulau Batam. Kita ke poin yang ketiga, yaitu Batam itu lokasinya strategis. Batam itu mempunyai lokasi yang strategis di mana mereka cukup dekat dengan Singapura dan juga cukup dekat dengan Malaysia. Apa keuntungannya? Dikarenakan industri semikonduktor itu adalah industri yang cukup kompleks, maka dibutuhkan supply chain atau rantau pasok yang lebih cepat. Di mana nanti jika membutuhkan produk-produk dari negara lain, maka produk tersebut akan mudah diterima dikarenakan Batam berada di dekat Selat Malaka. Dan jika Pulau Batam membutuhkan keuangan, modal, pengetahuan, atau hal-hal yang lain termasuk dari tenaga kerja terampil, maka mereka bisa mengimpor dari Singapura ataupun dari Malaysia. Ini membuat Pulau Batam memiliki lokasi yang cukup strategis dan dipertimbangkan oleh investor-investor asing yang menjadikan Batam sebagai tuan rumah dalam pembuatan industri semikonduktor. Dan keempat, Batam itu adalah wilayah perdagangan bebas. Apa artinya? Bahwa Batam dari dulu telah dibangun menjadi industri perdagangan bebas. Yang artinya setiap barang yang masuk itu tidak sesulit dengan wilayah-wilayah lain. Mereka sudah terbiasa dengan ekspor dan impor yang cukup banyak. Dengan ini, setiap transaksi yang dilakukan nanti, komponen-komponen yang dibutuhkan atau komponen-komponen yang keluar dari industri semikonduktor nantinya, tidak akan ada administrasi yang cukup panjang. Dikarenakan Batam itu adalah kawasan perdagangan bebas. Itu akan memudahkan industri ini akan bekerja. Batam juga memiliki pelabuhan yang cukup besar, bandara yang cukup besar, tenaga kerja yang banyak, dan juga telah menjadi kawasan industri. Dikarenakan infrastruktur dari Batam sudah cukup matang, maka ini akan mempermudah industri ini akan bekerja. Mereka punya bandara yang cukup besar, mereka juga punya pelabuhan yang bagus, dan juga hal-hal yang lain di dalam mendukung pembangunan industri semikonduktor ini. Itu yang menjadikan alasan kenapa Batam yang dipilih untuk menjadi tuan rumah, yang menjadikan Batam menjadi lokasi yang strategis untuk pembangunan industri semikonduktor nantinya. Dan juga berita lain adalah Pulau Batam akan dijadikan pusat AI, di mana perusahaan-perusahaan seperti Nvidia akan bekerja sama dimulai tahun 2027 di kuartal pertama membangun pusat AI dunia. Mereka akan investasi di dalam pendidikan dan juga industri-industri lain yang akan meningkatkan Pulau Batam menjadi pusat AI. Ini akan menjadi keunggulan yang luar biasa untuk Indonesia, yang menjadikan Indonesia salah satu pilihan untuk industri-industri asing di dalam menciptakan industri semikonduktor. Buat teman-teman yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. See you in another video. Bye-bye. Oke.